Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mufarik Kemnor dengan NIM 2009-025-0008 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya membuat video ini karena untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Strategi Media Pembelajaran Akuntansi. Yang kita bahas pada kali ini yaitu menjelaskan jawaban soal dari pertemuan 9 tentang hakikat guru dalam pembelajaran. Ya, soal pertama yang kita bahas yaitu apa makna dari dan hakikat sosok guru dalam pendidikan. Makna guru atau pendidik sebagaimana dalam Undang-Undang SPN nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 6 adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain dengan khususnya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam artian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Hakikat sosok guru dalam pendidikan yaitu menurut Nugroho Notas Susanto berpendapat bahwa di dunia ini hanya ada dua jabatan, yaitu jabatan guru dan jabatan non-guru. Yang membedakan jabatan keduanya adalah mengajar. Mengajar merupakan langkah seorang guru untuk memandaikan bangsa tanpa memikirkan efek untung dan ruginya secara material dan personal, melainkan memikirkan bagaimana nantinya jika generasi selanjutnya tidak berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Aktivitas mengajar tersebut tentunya menuntun kepekaan emosional dan spiritual yang mampu melahirkan mentalitas dan moralitas suatu bangsa. Guru merupakan pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas profesionalitas tertentu yang tercermin dan kompetensi, kemahiran, kecakapan atau keterampilan yang memenuhi standar mutu dan norma etik tertentu. Soal yang kedua yaitu bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang guru. Tugas seorang guru terbagi atas 8 bagian. Yang pertama, menciptakan suasana atau iklim proses pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar. Yang kedua, memiliki tugas beragam yang berimplementasikan dalam membentuk pengabdian. Yang ketiga yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Yang keempat yaitu mengembangkan nilai hidup dan kehidupan. Yang kelima, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, mengembangkan keterampilan pada siswa. Yang ketujuh, sebagai orang tua kedua. Yang kedelapan yaitu merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Tanggung jawab seorang guru yaitu pertama, tanggung jawab sebagai pengajar, pembimbing, dan administrator. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Yang keempat, merencanakan dan menuntut murid-murid melakukan kegiatan pembelajaran. Soal yang ketiga yaitu, guru merupakan faktor yang penting dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Hal tersebut
Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena gurulah yang akan menentukan apa yang hendak dituangkan dalam kertas tersebut. Berkualitas atau tidaknya tergantung sejauh mana guru bisa menempatkan dirinya sebagai pendidik yang memiliki kapasitas dan kompetensi profesional dalam mengarahkan individu-individu menjadi sosok yang memiliki karakter dan mentalitas yang bisa diandalkan dalam proses pembangunan bangsa. Soal yang keempat yaitu menjelaskan pendapat saudara mengenai hakikat seorang guru. Pendapat saya, menjadi seorang guru merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Banyak pandangan di luar sana yang mengatakan bahwa mengajar merupakan hal yang sepele yang hanya mengandalkan kemampuan dalam memahami materi dan berbicara. Tetapi jauh dari itu, menjadi seorang guru pada dasarnya membutuhkan kemampuan dalam mengontrol dirinya dan juga orang lain. Hakikat profesi guru adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang dinyatakan oleh tenaga profesional, tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Soal yang kelima yaitu menjelaskan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang hakikat bagi seorang guru. Pekerjaan sebagai guru merupakan pekerjaan yang profesi atau profesional. Adapun yang dimaksud dengan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, soal yang keenam yaitu jelaskan fungsi guru sebagai manajer, diagnostian, komunikator, mediator, dan motivator. Fungsi guru sebagai manajer yaitu mengolah lingkungan pembelajaran secara keseluruhan. Kegiatan ini melibatkan siswa sebagai individu atau sebagai kelompok, program pembelajaran, lingkungan, dan sumber-sumber pembelajaran. Fungsi guru sebagai diagnostian adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap peserta didik, termasuk merencanakan program bagi peserta didik. Fungsi guru sebagai komunikator yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan peserta didik maupun rekan kerja. Dan fungsi guru sebagai mediator yaitu pertama berfungsi sebagai mediator antara peserta didik atau kelas dan masalah-masalah yang timbul. Seorang pengajar atau guru berperan sebagai mediator yang membantu agar proses pembelajaran murid berjalan dengan baik. Tugas guru sebagai seorang mediator antara lain yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan murid bertanggung jawab dalam pembuatan perancangan, proses, dan penelitian. Yang kedua yaitu menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan murid dan membantu mereka untuk mengapresiasikan gagasan-gagasannya dan mengkomunikasikan ide mereka. Yang ketiga yaitu monitoring, mengevaluasi dan menunjukkan apakah pemikiran si anak didik berjalan atau tidak. Yang keempat yaitu guru perlu banyak berinteraksi dengan siswa yang lebih mengerti apa yang sudah mereka ketahui dan pikirkan. Yang kelima yaitu guru perlu mengerti pengalaman pembelajaran
mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir yaitu, guru perlu mempunyai pemikiran yang lebih fleksibel untuk dapat mengerti dan menghargai pemikiran siswa. Selanjutnya, soal yang ketujuh yaitu, mengapa seorang guru perlu menjalankan fungsinya sebagai evaluator? Karena guru sebagai evaluator atau penilai harus mengumpulkan, menganalisis, menafsir, dan akhirnya harus memberikan pertimbangan atau judgement atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan, baik mengenai aspek keaktifan prosesnya maupun kualifikasi produknya. Guru mengevaluasi, menilai, mencatat kemampuan, pencapaian, dan kemajuan siswa. Guru hendak menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan telah tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat atau belum. Semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi dan penilaian. Dengan penilaian, guru dapat mengklasifikasikan apakah seorang siswa termasuk kelompok siswa yang pandai, sedang, kurang, atau cukup baik di kelas jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Oleh karena itu, guru seharusnya harus terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai siswa dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh merupakan feedback. Terdapat proses belajar mengajar, umpan balik yang akan dijadikan titik tolak untuk perbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya. Itulah 7 soal tentang hakikat guru dalam pembelajaran. Yang dapat saya simpulkan yaitu, hakikat pembelajaran merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam belajar, terjadi adanya hubungan tingkat laku yang bersifat relatif, permanen. Hasil belajar ditunjukkan dengan tingkah laku. Guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau, atau musola, di rumah, dan sebagainya. Hakikat guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas guru tidak hanya sebagai profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dan lingkungan sehingga perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Itulah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.